Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Hahaha, bagus. Saudara Shoyan benar-benar mendominasi. Kamu sebenarnya telah berhasil menghabisi dua iblis tua ini dengan kecepatan seperti itu meskipun bertarung sendirian. Saya ingin tahu keributan macam apa yang akan terjadi jika masalah ini ditransmisikan kembali ke wilayah binatang. Ucap Yao-ming. Hatinya mulai berpikir lebih tinggi tentang Shoyan. Meskipun Yao-ming adalah dosen bintang 2 yang maju, dia tidak sepenuhnya yakin dia bisa mengalahkan Shoyan. Selain itu, semakin lama Yao-ming berhubungan dengan Shoyan, semakin dia merasa bahwa Shoyan tidak terduga. Kekuatan Shoyan adalah salah satu alasan utama mengapa Yao-ming dengan cepat memilih untuk membantu Pulau Naga Timur daripada 3 Pulau Naga Besar. Kekuatan Shoyan saat ini mungkin hanya dosen bintang 1 tingkat lanjut. Tetapi ini adalah pertama kalinya Yao-ming bertemu dengan pemuda dengan level dosen. Dari cara Yao-ming melihatnya, potensi yang dimiliki Shoyan benar-benar menakutkan. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi yang mudah dihadapi. Menjadi bagian dari 3 suku besar, suku Piton 9 Tanah Dalam jelas menyadari hal ini. Suku Naga Void kuno telah bersembunyi selama tahun-tahun ini. Oleh karena itu, suku Heaven Demon Phoenix tidak diragukan lagi telah menjadi penguasa sejati dunia binatang ajaib. Bahkan suku Piton 9 Tanah Dalam sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan mereka. Di sisi lain, Feng Huang perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan kejam menatap Shoyan saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Shoyan, suku Heaven Demon Phoenix kami tidak akan beristirahat sampai kami membunuhmu jika kamu berani membunuh mereka. Ucap Feng Huang. Hahaha, ucapan yang tidak berguna. Suku Heaven Demon Phoenix dan aku sudah saling dendam. Bahkan aku berani muncul di depanmu sudah menjawab apakah aku takut atau tidak. Ancamanmu tidak akan berguna untukku. Sekarang aku tidak ingin membuang nafasku untukmu. Jangan meragukan omonganku. Jika kamu masih keras kepala, aku tidak keberatan menjadi sangat kejam menghabisi semua sukumu yang tersisa. Ucap Shoyan. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan dengan semua ini? Ucap Feng Huang. Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya berharap bahwa suku Heaven Demon Phoenix tidak akan ikut campur dalam masalah suku Naga Void kuno. Ucap Shoyan. Bahkan jika kita tidak melakukan pembantuan, Pulau Naga Timur masih tidak akan mampu melawan 3 Pulau Naga Besar. Ucap Feng Huang. Ini bukan urusanmu. Sekarang kamu punya 2 pilihan. Apakah kamu tinggal atau pergi? Jika kamu tinggal, aku akan bergandengan tangan dengan kepala suku Yao-ming untuk menangkap Anda. Setelah itu aku akan membunuhmu biar tidak ada lagi apa yang disebut 3 setan surga Phoenix. Jika kamu memilih untuk pergi, lakukan sesegera mungkin. Selain itu, bantu aku menyampaikan pesan kembali ke suku Heaven Demon Phoenix. Katakan kepada mereka untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan mereka. Ucap Shoyan. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kun Huang dan Ying Huang hanya dirugikan karena meremehkan lawan mereka. Itu sebabnya mereka terluka parah olehmu. Setelah itu kamu menempatkan segel pada mereka sebelum mereka bisa pulih. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu dan Yao-ming, kalian berdua juga akan menderita jika saya menghancurkan diri sendiri. Ucap Feng Huang. Shoyan tertawa. Telapak tangannya perlahan meraih kepala Ying Huang dan Kun Huang saat dia berkata, kamu memang layak menjadi kakak dari 3 setan surga Phoenix. Kalau begitu, kamu harus cepat dan mengambil keputusan.
Aku ingin melihat apakah lebih cepat untuk menghancurkan diri sendiri atau lebih cepat saya menghancurkan inti monster dari keduanya. Ucap Xiaoyan. Ekspresi Feng Huang berubah setelah mendengar ini. Dia mengatupkan giginya menatap Xiaoyan. Baiklah, aku akan setuju denganmu. Suku Heaven Demon Phoenix tidak akan lagi terlibat dalam hal-hal berkaitan dengan suku naga Void kuno. Berikan mereka dan aku akan membawa mereka kembali. Ucap Feng Huang. Hahaha, kamu tidak bisa menentukan. Aku bisa melepaskan yang lain tetapi tidak Jiu Feng dan keduanya. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Tangannya mencapai ruang yang dia kunci. Jiu Feng yang panik di sana ditarik ke sisi Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan menyegel Doki di dalam tubuh Jiu Feng. Sepertinya kamu tidak tulus dalam transaksi ini. Ucap Feng Huang. Apakah kamu benar-benar memperlakukanku sebagai orang bodoh? Jika aku menyerahkannya kepadamu, kamu akan kembali ke suku Heaven Demon Phoenix dan membuat persiapan untuk mengirim lebih banyak ahli. Ketiga orang ini adalah Sandra. Jika suku Heaven Demon Phoenixmu bersikeras untuk berpartisipasi dalam masalah suku naga Void kuno, kamu dapat bersiap untuk mengumpulkan mayat mereka. Namun jika kamu benar-benar berhenti memiliki pikiran seperti itu, aku secara alami akan membiarkan mereka pergi begitu kekacauan internal suku naga Void kuno terselesaikan. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Aku mengerti bahwa aku akan membutuhkan permusuhan yang tidak akan pernah bisa diselesaikan denganmu jika aku membunuh mereka. Oleh karena itu, selama kamu tidak memakan kata-katamu, aku pasti akan menyimpan kata-kataku. Apakah kamu percaya padaku atau tidak, itu masalahmu. Yang perlu kamu ingat adalah bahwa aku tidak sedang berdiskusi denganmu. Sebaliknya aku mengancammu. Ucap Xiaoyan. Cengkraman Xiaoyan di kepala Ying Huang dan Kung Huang perlahan mengeluarkan suara retak. Matanya gelap dan dingin saat mereka menatap Feng Huang. Sekarang kamu harus segera kembali ke suku Heaven Demon Phoenix dan meminta kepala sukumu untuk memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Ucap Xiaoyan. Tubuh Feng Huang gemetar karena marah dengan Xiaoyan. Sejak kapan ada yang berani berbicara dengannya seperti ini di dataran tengah? Namun terlepas dari bagaimana kemarahannya menyembur keluar dari hatinya, dia juga mengerti bahwa orang yang memegang kendali adalah Xiaoyan. Selain itu, jika Xiaoyan benar-benar bergandengan tangan dengan Yao Ming, dia kemungkinan akan berakhir di tangan mereka kecuali dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Alam kosong benar-benar sunyi. Semua orang telah terguncang oleh kata-kata Xiaoyan. Feng Huang menghirup udara dalam-dalam sebelum dia akhirnya membuka mulutnya dan berbicara dengan ekspresi suram. Serahkan semua orang-orang yang tersisa kepadaku. Aku akan menyampaikan kata-katamu tadi. Ucap Feng Huang. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya, ruang yang disegel segera menghilang. Angin mendorong semua ahli dari suku Heaven Demon Phoenix ke sisi Feng Huang. Namun Jiu Feng, Kun Huang, dan Ying Huang masih berada di tangan Xiaoyan. Penatua Feng Huang, ucap sesepuh suku Heaven Demon Phoenix. Diam kau sampah, ucap Feng Huang. Feng Huang sangat marah pada saat ini. Dia segera mengutuk dengan keras, menyebabkan wajah para sesepuh itu bergantian antara putih dan hijau. Tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apa-apa lagi. Xiaoyan, kamu benar-benar berani. Suku Heaven Demon Phoenix-ku akan mengingat ini. Jika sesuatu terjadi pada mereka, suku Heaven Demon Phoenix kami tidak akan pernah beristirahat sampai mati. Ucap Feng Huang. Mata sedingin es Feng Huang mendarat di Xiaoyan saat dia berteriak dengan suara dingin. Hatinya terasa sesak. Kali ini dia telah melalui banyak kesulitan untuk memimpin kelompok ini keluar. Tetapi tidak terduga bahwa mereka akhirnya bertemu musuh bebuyutan ini setelah melangkah ke alam kosong. Tidak hanya mereka kehilangan beberapa orang, tetapi pihak lain telah mengambil 3 dari mereka sebagai sandera. Dia bertanya-tanya berapa banyak tatapan aneh yang akan dia terima jika dia kembali dengan kekalahan. Hahaha, penatua Feng Huang, kamu dapat yakin bahwa selama suku Heaven Demon Phoenix menepati janjinya, aku pasti akan menjamin keselamatan mereka.
Aku akan terus memantau aktivitas suku Heaven Demon Phoenix. Jika ada sesuatu yang salah, aku akan memberikan potongan kepala kepada Anda, ucap Soyan. Sudut mulut Feng Huang berkedut, tetapi dia akhirnya menekan amarah di hatinya. Tangannya dengan keras meluncur melintasi ruang kosong di depannya dan celah spasial muncul. Tubuhnya memasuki celah tanpa ragu-ragu. Yang disebut sesepuh dari suku surga setan Phoenix di belakangnya buru-buru mengalir seperti gerombolan ikan. Mereka semua takut Soyan menyerang mereka. Seluruh ruang menjadi sunyi setelah ahli suku Heaven Demon Phoenix terakhir menghilang ke celah spasial. Yao Ming mengedipkan matanya. Dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak beberapa saat kemudian. Saudara Soyan, saya Yao Ming jarang mengagumi siapapun. Tetapi kali ini saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Suku Heaven Demon Phoenix ini bukan main-main telah sangat menderita kerugian besar. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang akan diam-diam menertawakan mereka jika masalah ini menyebar ke seluruh wilayah binatang, ucap Yao Ming. Soyan sedikit tersenyum. Dia melemparkan 3 orang di tangannya ke sesepuh dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Para tetua buru-buru menangkap mereka. Seorang elit doseng bukanlah seseorang yang bisa dibuat sesuka hati. Suku Heaven Demon Phoenix akan menderita pukulan hebat jika mereka kehilangan 2 hantu tua ini. Kehilangan ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima, ucap Soyan. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ucap Yao Ming. Pergi ke Pulau Naga Timur, ucap Soyan. Soyan dengan lembut menghela nafas. Senyum di wajahnya perlahan ditarik. Matanya melihat ke bagian terdalam dari alam kosong. Berdasarkan apa yang dikatakan Feng Huang sebelumnya, Pulau Naga Timur telah dikelilingi oleh 3 pulau naga besar. Xian mungkin juga dalam bahaya. Jangan tunda lagi dan mulai bergerak, ucap Soyan. Soyan tidak tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke bagian terdalam dari alam kosong dengan kecepatan penuh. Yao Ming, dokter peri kecil King Lin dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Xian, tunggu aku. Tidak ada yang boleh terjadi padamu, ucap Soyan. Kelompok Soyan melintas di alam kosong. Kecepatannya seperti kilat. Dalam sekejap itu muncul di tepi kegelapan sebelum akhirnya menghilang. Saudara Soyan, dengan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai Pulau Naga Timur dalam 10 menit lagi, ucap Yao Ming. Soyan sedikit mengangguk. Matanya melihat ke kedalaman kegelapan saat tinju di lengan bajunya perlahan mengepal. Dia melambaikan lengan bajunya dan kecepatannya sekali lagi melonjak. Yao Ming dan yang lainnya hanya bisa buru-buru mengikutinya setelah melihatnya pergi lebih cepat. Penerbangan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum tubuh Soyan tiba-tiba terdiam. Dia mengerutkan kening saat dia melihat kebagian dari dunia kosong di sebelah kirinya. Tunggu, ada aura yang familiar, ucap Soyan. Ledakan energi yang intens dipancarkan dari dalam ruangan kosong. Segera satu sosok memuntahkan darah dan mundur. Wajah sosok itu pucat saat matanya dengan marah melihat sekelilingnya. Lebih dari 10 sosok muncul di sekitarnya sesaat kemudian. Semua aura mereka sangat kuat, terutama 2 tetua yang memimpin mereka. Aura mereka tampak biasa, tetapi ada tekanan mengerikan yang menyebar dari mereka. Mereka secara mengejutkan adalah 2 ahli puncak yang telah mencapai kelas Banseng. Ada sekitar 7 sosok yang dikelilingi oleh 10 orang, tetapi kebanyakan dari mereka terluka parah. Ada 2 wajah yang familiar di antara orang-orang ini. Jika seseorang memperhatikan mereka dengan cermat, mereka adalah Hei King yang telah membantu Soyan beberapa kali dan penatua Zuli yang pernah ditemui Soyan sebelumnya. Hanya 2 orang ini dalam kelompok yang tampak dalam keadaan sedikit lebih baik. Tetapi wajah mereka saat ini sangat suram. Mereka telah keluar untuk berpatroli. Siapa yang mengira mereka akan mengetahui serangan 3 pulau naga besar di Pulau Naga Timur setelah kembali dari patroli? Sebelum mereka bisa bergegas kembali dengan kecepatan tinggi,
Mereka akhirnya bertemu dengan kelompok ini dari 3 pulau naga besar yang telah menyegel Pulau Naga Timur. 3 pulau naga besar, kalian benar-benar berani menyerang yang mulia Kaisar Naga, ucap Zuli. Hahaha, Zuli, 3 Raja Naga yang agung adalah penguasa sejati. Kalian telah membuat kepalsuan dalam upaya untuk menyatukan naga Void kuno. Ini benar-benar terlalu naif, ucap salah satu komandan yang bernama Qian Xuan itu. Kamu seharusnya tahu daripada saya apakah itu palsu atau tidak di dalam hatimu. Sepertinya kalian sudah melupakan aturan suku kita di bawah pemerintahan 3 Raja Naga Agung, ucap Zuli. Komandan itu sedikit mengeringit setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresinya sedikit tidak wajar. Dalam suku Naga Void kuno, klan kerajaan memegang otoritas mutlak atas anggota suku biasa. Tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan menyebabkan anggota suku biasa takut berperang melawan klan kerajaan. Keduanya memiliki status tinggi di dalam 3 pulau naga besar. Secara alami mereka juga mengerti bahwa Kaisar Naga Muda di Pulau Naga Timur memang memiliki garis keturunan kerajaan yang sangat murni. Tetapi mereka telah diperintah oleh 3 Raja Naga selama bertahun-tahun. Jadi cara berpikir mereka telah diubah. Mereka mungkin tidak berani langsung menyerang Kaisar Naga Muda itu. Tetapi mereka tidak merasa takut saat menyerang yang lain. Qian Xuan, jangan buang nafasmu dengan orang tua ini. Cepat habisi mereka. Perlawanan dari Pulau Naga Timur lebih kuat dari yang kami duga. Kita harus segera kembali, ucap salah satu komandan itu. 2 bajingan tua, 3 pulau naga besarmu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan Pulau Naga Timurku. Begitu Kaisar Naga menjadi lebih kuat, 3 pulau naga besarmu hanya akan menunggu untuk mati, ucap Hei King. Komandan itu tertawa dingin. Dia langsung mengayunkan tangannya menyerang Hei King melintasi ruang kosong. Angin yang menakutkan merobek udara dan menekan tubuh Hei King. Hei King saat ini mungkin telah mencapai puncak perubahan ke-8 dari kelas Douzun. Tetapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Banseng tingkat tinggi? Armor di tubuhnya segera hancur. Seteguk besar darah dimuntahkan saat tubuhnya bertabrakan dengan beberapa anggota suku lain di belakangnya. Kamu orang tua yang tidak tahu batasan. Beraninya kamu mengaum pada penatua ini, ucap komandan itu. Dia dengan dingin tertawa setelah melihat Hei King memuntahkan darah dan terbang mundur dengan telapak tangannya. Kau bajingan sialan, ucap Hei King. Mata Hei King langsung memerah setelah menderita pukulan berat ini. Tubuhnya tiba-tiba membesar menjadi 2 kali ukurannya. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup, ucap komandan itu. Beraninya kamu, ucap Zuli. Melihat ini Zuli menjadi sangat marah. Doki yang mengerikan meletus saat dia melemparkan pukulan ke depan. Doki yang besar dan perkasa berkumpul menjadi naga setinggi 1000 kaki yang dengan gila-gilaan menyerang komandan itu. Tubuh pria itu membengkak saat Zuli menyerang. Dalam sekejap mata dia berubah menjadi kondisi setengah manusia setengah naga. Dia meraung ke langit sebelum menembak ke depan seperti bola meriam. Zuli, kedua kekuatan kita serupa. Bagaimana kamu akan melawanku setelah kamu terluka? Ucap komandan itu. Pria yang telah berubah menjadi setengah naga melangkah di udara kosong. Tubuhnya secara aneh muncul di atas kepala penatua Zuli saat cakar naga besar dengan keras merobek udara. Itu disertai dengan angin yang sangat tajam. Penatua Zuli mengatupkan giginya saat serangan yang sangat ganas itu turun dari atas. Sebuah baju besi dengan simbol naga di atasnya muncul di sekitar tubuhnya. Setelah itu armor naga muncul bertabrakan dengan pria setengah naga itu. Kemarahan sengit segera meletus di mata Hei King setelah melihat anggota sukunya ditangkap satu demi satu. Kakinya menghentak di udara saat tubuhnya melesat ke arah komandan yang bernama Qian Xuan. Aku akan bertarung denganmu sampai akhir, ucap Hei King. Keberadaan seperti semut benar-benar berani menantangku, ucap Qian Xuan. Dia mengepalkan tinjunya dan sisik padat dengan cepat muncul. Setelah itu ia bertabrakan dengan Hei King.
Tabrakan keras ini menyebabkan tubuh Qian Xuan itu hampir tidak bergetar. Dia hanya mundur setengah langkah. Di sisi lain, suara retak tulang terdengar pada lengan Hai Qing. Tubuhnya terhuyung-huyung mundur di belakang. Hai Qing tetap ditangguhkan di alam kosong dengan darah menutupi tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya telah hancur oleh pukulan dari Qian Xuan itu. Jika tubuh fisiknya tidak terlalu kuat, pukulan itu kemungkinan akan menghancurkan tubuhnya. Apakah aku akan mati? Ucap Hai Qing. Mata Hai Qing berangsur-angsur menjadi buram. Meskipun dia merasakan tidak puas di dalam hatinya, dia juga mengerti bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara dia dan pihak lain. Tenang, aku akan melemparkanmu ke makam naga begitu kamu mati. Itu tidak bisa dianggap sebagai tempat peristirahatan untukmu, ucap Qian Xuan. Ruang di depan Hai Qing berfluktuasi saat Qian Xuan muncul. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat melihat Hai Qing. Setelah itu dia dengan kejam mengangkat leher Hai Qing. Qian Xuan, Kaisar Naga tidak akan melepaskanmu jika kamu berani membunuhnya, teriak Zuli. Penatua Zuli yang terjerat pertarungan di kejauhan merasakan tubuhnya menjadi sedingin es saat melihat situasi Hai Qing. Hahaha, Kaisar Naga, itu hanya jika dia bisa bertahan dari kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga, ucap Qian Xuan. Hanya setelah itu dia menundukkan kepalanya dan menatap Hai Qing yang berencana mengumpulkan kekuatannya untuk melancarkan serangan. Kamu benar-benar karakter yang sangat keras. Sayangnya kamu telah memilih lawan yang salah. Senyum kejam muncul di wajah pria tua berwajah merah itu. Jari-jarinya yang tajam menekan leher Hai Qing. Tiba-tiba dia merasakan serangan mendarat di kepalanya saat dia hendak menghancurkan leher Hai Qing. Pada saat yang sama suara lembut perlahan ditransmisikan ke telinganya. Tubuhnya benar-benar berhenti seperti patung. Katakan padaku, apakah kamu bisa menghancurkan lehernya atau akankah lebih cepat aku akan menghancurkan kepalamu? Ucap Souyan. Hai Qing yang sudah menutup matanya untuk menunggu kematian tiba-tiba membuka kedua matanya. Souyan, ucap terkejut Hai Qing. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.